Di episode kali ini, gua akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh Jamal yang mendapatkan pengalaman horor ketika dia dan temannya saja yang bernama Rama tersesat dan masuk ke jalur gaib yang ada di Gunung Gede Pangrango. Lalu, seperti apakah ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gua Fikri Topik di Rumah Gudang Misteri. Di episode kali ini gua akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh Jamal yang mendapatkan pengalaman horor ketika dia dan temannya sebut saja yang bernama Rama tersesat dan masuk ke jalur gaib yang ada di Gunung Gede Pangrango. Lalu, seperti apakah ceritanya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor atau ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Gudang Misteri di gudangmisteri.official. Tanpa berlama waktu, kita masuk ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Malam itu, dinginnya udara Gunung Gede Pangrango terasa menusuk tulang. Aku dan sahabatku, Rama, sudah berjalan lebih dari 10 jam. Harusnya kami sudah tiba di pos kandang badak sejak sore tadi. Namun, entah kenapa, kami seperti berjalan di tempat pohon-pohon pinus dan paku-pakuan raksasa yang kami lewati terasa sama, seperti lorong yang tak berujung dan terus berlurang. Ma, kita kok muter-muter aja ya? Suara Rama terdengar lelah. Aku melihat kompas, jarumnya berputar tak karuan, seolah kehilangan arwah. Kompasnya error, jawabku singkat. Kami berhenti sejenak. Aku mengeluarkan peta jalur. Terlihat jelas kami berada di jalur Cibodas, tapi pemandangan di sekitar kami tidak sesuai dengan peta. Kabut tipis mulai turun. Aroma tanah basah dan lumut terasa sangat pekat. Dan ada semilir angin dingin yang seolah berbisik di telinga kami. Ada yang nggak beres nih, Mal, kata Rama. Wajahnya pucat. Aku mencoba menenangkan diri. Santai. Kita istirahat dulu. Mungkin kita salah ambil jalur. Kami memutuskan untuk mendirikan tenda di sebuah area datar. Saat hendak mengancapkan pasak tenda, aku melihat sebuah batu besar yang ditutupi oleh lumut tebal. Di tengahnya terukir sebuah simbol mirip tanda silang yang memancarkan aura aneh. Aku mengabaikannya. Kami lalu masuk ke dalam tenda, berusaha tidur, namun kami tidak bisa. Suara-suara aneh mulai terdengar, suara langkah kaki yang menyeret, suara bisikan samar dan suara tawa cekikikan yang terasa sangat dekat. Mal, kamu dengar nggak? Bisik Rama. Dengar, jawabku. Kami mencoba untuk diam. Lalu suara itu semakin keras. Tenda kami terasa diguncang-guncang, seolah ada yang mencoba menariknya dari luar. Kami berteriak panik. Aku membuka resleting tenda, berharap bisa melihat apa yang terjadi. Namun, tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut tebal yang menyelimuti semuanya. Keesokan paginya, kami memutuskan untuk kembali.
kami berjalan menyusuri jalur yang sama. Namun, di tengah perjalanan, kami bertemu seorang bapak-bapak tua yang sedang memikul karung. Mau kemana anak muda? Kami mau turun, Pak, jawab Rama. Kalian salah jalur. Di jalur ini, sekali kalian masuk, kalian akan terus memutar-mutar. Kecuali kalian mau ikut saya. Katanya. Kami ragu, namun karena kami sudah putus asa, kami mengikutinya. Pria itu mengajak kami ke sebuah jalur kecil yang tidak terlihat di peta. Jalur itu terasa aneh, pohon-pohonnya bengkok dan udara di sekitar terasa sangat lembab. Ini jalur pintas. Jalur gaib, kata pria tua itu, seolah membaca pikiran kami. Kami berjalan di belakangnya. Tidak lama kemudian, kami melihat sebuah gapura batu dengan ornamen kuno. Lewat gapura ini, kalian akan tiba di jalur yang benar. Katanya, kami berterima kasih. Kami pun melewati gapura itu. Seketika suasana berubah. Kami melihat jalur pendakian yang kami kenal. Jalur yang ramai dilewati pendaki. Kami menoleh ke belakang. Pria tua itu sudah tidak ada, bahkan gapura itu pun lenyap. Kami melanjutkan perjalanan. Setengah jam kemudian kami bertemu dengan rombongan pendaki lain. Loh, mas-mas ini kan yang kemarin sore kami lihat, kok masih di sini? Tanya salah satu pendaki. Aku dan Rama saling pandang. Kami baru sampai di sini tadi malam, jawabku. Pendaki itu terkejut. Enggak, Mas. Kemarin sore kami lihat kalian masuk ke area hutan yang dilarang. Kami panggil-panggil, tapi kalian nggak dengar, Mas. Dan area itu katanya sih sering ada yang kesasar, kayak masih lorong waktu gitu, jelasnya. Kami merinding. Aku dan Rama sadar kami telah masuk ke dimensi yang berbeda. Kami beruntung bisa keluar, tapi kami tahu kami tidak benar-benar sendirian di sana. Di antara pohon-pohon ada sosok yang memperhatikan kami, dan suara bisikan-bisikan aneh itu masih terngiang di telinga kami. Kami berdua memutuskan untuk tidak lanjut ke puncak Gunung Gede Pangrango, dan kami memutuskan untuk kembali ke base camp. Alhamdulillah, akhirnya kami selamat. Teman-teman, begitu saja cerita di episode kali ini. Percaya atau tidak itu hak kalian, dan seseram apapun pengalaman horor kita, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.